Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Sedong, yang saya hormati Bapak Ibu guru hebat dan segenap tenaga pendidikan SD Negeri Sedong. Bersyukur alhamdulillahirabbil alamin, pada pagi hari ini kembali kita bertemu di ruangan ini kesekian kalinya dalam rangka diseminasi penerapan budaya positif di sekolah atau di kelas, yang akan disampaikan langsung nanti oleh saya sendiri selaku calon guru penggerak angkatan 9 2003 Kabupaten. Selanjutnya mari kita dengarkan atau kita simak sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Sedong kepada beliau, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya banggakan rekan-rekan guru pendidik dan tenaga pendidikan SD Negeri Sedong, alhamdulillah di Jumat Barokah di hari akhirat nanti kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami banggakan, alhamdulillah pada minggu ini merupakan minggu spesial bagi kita, di mana kita telah banyak melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan penggerak, baik itu sekolah penggerak maupun pada hari ini adalah calon guru penggerak. Terima kasih atas waktu kepada teman-teman yang telah banyak memberikan dukungan kepada kita semua, karena tidak ada apa-apanya ketika kita tidak bisa bersatu, berayun tangan, melangkah bersama, karena kekompakan itu adalah nomor satu bagi kami. Bagi saya pribadi, kalau kita sudah menyatu, maka apapun bisa kita laksanakan. Sesulit dan sesukar apapun kegiatan itu pasti dan insya Allah bisa kita laksanakan. Apalagi salah seorang teman kita, yaitu Bapak Muhammad Nasir, sedang berjuang selama 6 bulan melaksanakan calon guru penggerak, di mana saya pernah merasakan Bapak Ibu ketika saya pribadi ikut di CKS dengan berbagai macam tumpukan tugas-tugas yang sangat padat, sehingga kadang-kadang membuat kita stres. Kalau Pak Nasir hampir gila, tapi ya alhamdulillah tidak gila. Ya begitulah kami dulu, sampai kami bilang sama Pak Epol, rambut kami ini sudah memutih karena semua di kelas C itu tidak ada yang saling bantu, karena masing-masing memegang laptop, masing-masing dengan tugasnya yang harus dikumpulkan sesegera mungkin. Nah, berkaitan dengan kegiatan calon guru penggerak, demikian juga pada kegiatan dan tugas-tugas yang diberikan oleh fasilitatornya. Saya yakin la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, ya. Jadi Allah itu tidak akan pernah memberikan beban kepada hambanya. Ketika Allah sudah memberikan beban kepada hambanya, Allah itu akan menolong hambanya yang diberikan beban. Apapun ternyata setelah kita merasakan, mengalami apa yang dialami. Kalau saya tidak sanggup, katanya Pak Nasir, dulu saya pernah ingat, saya tak sanggup lagi mengikuti calon guru penggerak karena begini bla 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 bla. Saya lihat Pak Subuki, tapi ternyata setelah beliau lulus diamanahkan oleh Allah,
berjalan satu setapak demi setapak, beliau ini alhamdulillah bisa sampai hari ini. Kita kasih tepuk tangan untuk Pak Muhammad Nasir. Jadi tetap semangat. Saya pribadi sebagai kepala sekolah ini sebenarnya bukan sama Pak Nasir saja, mengharapkan Bapak Ibu juga ikut. Mari ikut di angkatan selanjutnya. Ada Pak Akmal yang sudah mendaftar, ada Pak Wildan yang belum mendaftar, silakan mendaftar. Ada masih kesempatan? Masih ada ya? Sekolah oleh Bapak Muhammad Nasir, calon guru penggerak angkatan 9 tahun 2023 di Kabupaten Sumbawa Barat, khususnya di SD Negeri Sedong. Kita tetap kasih semangat dan mari kita buka dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi hanya ini saja mungkin sambutan dan kata pengantar dari saya. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa dilaksanakan sampai selesai oleh Bapak Ibu dulu. Saya mohon keikhlasannya Bapak Ibu semuanya untuk bisa ikut berpartisipasi dalam mengikuti kegiatan ini. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang disampaikan oleh Ibu Kepala SD Negeri Sedong, kasih aplaus dulu buat Ibu Kepala Sekolah. Sambutan yang luar biasa. Terima kasih atas sambutannya dan dukungan yang luar biasa, terutama bagi saya dan kita semua. Baik Bapak Ibu, dengan tidak menggurui Bapak Ibu guru semua, izinkan saya menyampaikan diseminasi penerapan budaya positif, berbagi pemahaman dan pendidikan guru penggerak ini. Hari ini akan kami berbagi kepada Ibu Bapak guru. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita terapkan di kelas maupun di sekolah kita. Baik Bapak Ibu, setiap kegiatan tentu ada tujuannya. Begitu juga dengan kegiatan yang akan kita laksanakan hari ini. Pak Operator, mohon maaf sendiri ya Bapak Ibu, biar agak santai saja. Kita akan belajar bahagia dan ceria tanpa ada tekanan, merdeka belajar. Baik, sebelum kita mulai, di sini sudah tertera kesepakatan kegiatan. Apakah kesepakatan kegiatan yang tertera ini bisa kita sepakati Ibu Bapak? Bisa ya? Dari poin pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima, naik Pak Ahmad. Ada kelima? Atau bisa kita tambah atau kurangi? Kita sepakat Bapak Ibu? Pas? Inilah tujuan kegiatan kita pada hari ini. Peserta atau Bapak Ibu guru dapat memahami dan menerapkan budaya positif seperti perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Itulah yang akan kita dapatkan dalam mengikuti kegiatan ini Bapak Ibu guru. Baik, sebelum saya lanjutkan, mohon Bapak Ibu guru berdiri dulu. Kita es krim dulu ya. Es krim atau es breaking? Es breaking ya. Kamu cantik, semua cantik, hurra! Kita kali-kali, bapaknya tidak ikut. Hurra! Aku cantik, kamu cantik, semua cantik, hurra! Kedua, ini nanti Ibu Suryati selaku guru kelas ya, kelas 1. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju tidak setuju? Alasannya apa? Silakan. Setuju dan alasannya ya. Ya, saya akan mencoba menjawab nomor 2 itu. Seperti yang kita sudah baca, saya sangat setuju. Alasan saya, dengan memberikan hukuman yang positif itu, anak-anak bisa menjadi lebih hebat, lebih rajin lagi,
tidak akan mengulangi lagi apa yang sudah dilakukannya. Mungkin itu saja. Ini buat Yati beserta. Sekali lagi tepuk tangan buat Ibu Suryati. Oke, lanjut ke pertanyaan pemantik yang ketiga. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Tadi pagi sebelum kita masuk ruangan ini kita minta ada bagi-bagi hadiah. Anak itu antusias sekali. Apakah Bapak setuju? Tidak setuju? Alasannya apa? Mungkin Ibu Kepala Sekolah ya. Baik, terima kasih Pak Muhammad Nasir SPD bahwa anak-anak itu juga membutuhkan sebuah penguatan yang diberikan oleh Bapak Ibu gurunya. Artinya penguatan itu bukan saja dalam bentuk kata-kata, tapi berupa hadiah yang dapat meningkatkan daya imun. Daya imun artinya semangat barunya anak-anak itu. Yang awalnya anak-anak kan siapa yang bisa membacakan siapa yang bisa membacakan doa setelah sholat duha? Tidak ada yang mau bergerak. Setelah saya memperlihatkan hadiah, semuanya antusias sekali dengan semangatnya. Sehingga saya berpikir, ternyata anak-anak sangat membutuhkan. Jangankan anak-anak, kita saja kalau kita pelatihan, ketika ada yang diberikan ice breaking, ternyata ada hadiah yang disiapkan oleh fasilitator, ternyata kita belajar. Nanti kita akan bangga. Saya pribadi, karena berulang kali dalam sebulan, biasanya 2-3 kali saya melakukan pelatihan selaku Ketua KKG PAI KSB. Jadi ketika diberikan souvenir hanya tidak mahal, tapi berupa hadiah souvenir mangkok cantik, itu pun sudah membanggakan sekali bahwa saya bisa di antara Bapak Ibu yang lain. Begitu juga anak-anak. Jadi sangat setuju sekali, sesekali, akan tetapi tidak harus setiap hari Bapak Ibu untuk memberikan hadiah itu, sesekali. Jadi begitu juga dengan saya pribadi selaku kapasitas saya sebagai kepala sekolah di sini. Setiap tanggal 25 November itu hari guru, akan saya berikan hadiah kepada Bapak Ibu guru. Itu stimulus Bapak Ibu. Jadi ada namanya hadiah piket yang paling rajin, paling harmonis. Ada juga yang guru terrajin, TU terrajin dan lain sebagainya. Itu salah satu bentuk penghargaan kami. Terima kasih. Tepuk tangan dulu buat Ibu Kepala Sekolah. Ulasan yang begitu lugas dari Ibu Kepala Sekolah. Sekali lagi kasih bro. Jawaban Ibu Kepala Sekolah memang luar biasa. Ya, baik. Jawaban ini tidak akan saya jawab, tetapi nanti Bapak Ibu guru akan menemukan jawaban sebenar-benarnya. Jawaban Bapak Ibu tidak ada yang salah, dan saya tidak akan menyalahkan itu semua. Nanti akan terjawab sendiri. Naik Pak Operator. Baik, di situ sudah tertera topik budaya positif yang akan kita bahas atau kita pelajari pada hari ini. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, naik ke atas Pak Ahmad. Ya, ke atas. Ya, yang ketiga di bawah itu. Ya, yang ketiga motivasi perilaku manusia. Yang keempat, ke atas lagi. Itu yang ketiga, yang motivasi perilaku manusia. Ini kita diminta untuk bermain genggaman. Petunjuknya sudah ada di situ. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan. Cobalah buka tangan Anda. Ya, silakan Bapak Ibu baca, kalau sudah paham nanti ikuti arahan yang ada di sana. Baik, saya akan pandu saja ya. Sekarang Bapak Ibu guru coba genggam tangannya dan bayangkan di dalam genggamannya itu ada sesuatu yang sangat berharga yang Bapak Ibu miliki, dan bagaimana mempertahankan harta ataupun sesuatu yang berharga itu. Kalau ada yang menyuruh Bapak Ibu untuk membukanya, apakah Bapak Ibu guru membuka atau mempertahankan genggaman Bapak Ibu? Kira-kira sudah paham? Ini disuruh kita menggenggam sebuah benda yang sangat berharga. Terus ada yang menggoda, menyuruh kita untuk membukanya.
Oke, silakan Bapak Ibu guru menggenggamnya. Ibu Saira, pikirkan ada seorang yang menggoda Bapak Ibu untuk membuka genggaman. Apakah Bapak Ibu mempertahankan atau bukan? Sudah Bapak Ibu? Oke, lanjut Pak Tuan. Nah, yang tadi itu apa yang Bapak Ibu kehendaki? Ada mungkin yang ditawarkan uang, buka genggaman itu, lepaskan barang itu, ini uang. Mungkin Bapak Ibu guru akan melepas itu karena Bapak Ibu guru membutuhkan uang saat itu, ya. Atau Bapak Ibu guru membuka genggamannya karena diancam, takut diancam. Mungkin Bapak Ibu guru membutuhkan keselamatan. Jadi kebutuhan dasar Bapak Ibu guru berbeda-beda. Itulah intisari dari sebuah permainan genggaman tadi itu. Bagaimana kita memahami kebutuhan diri kita masing-masing. Selanjutnya, guru. Membahas tentang pembelajaran paradigma baru. Ya, pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pembelajaran paradigma baru memastikan praktik pembelajaran yang berpusat pada murid, yang mana setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Mungkin Bapak Ibu guru semuanya sangat memahami ini, bahwa sekarang ini kita menghamba kepada murid. Apapun yang kita lakukan di sekolah, muaranya adalah untuk peserta didik kita, ya. Di situ sudah ada perubahan paradigma teori kontrol menurut Stephen R. Covey, ya, di mana Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang dapat mengontrol diri kita. Ini ada kaitannya dengan permainan genggaman yang tadi itu, ya. Walaupun Bapak Ibu disuruh untuk membuka genggaman, kalau Bapak Ibu tidak ada kebutuhan terhadap orang yang menyuruh Anda itu, Bapak Ibu guru tidak akan bisa, tidak mau membuka genggaman itu. Yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Segala sikap, tindakan, ucapan, semua memiliki tujuan. Anak yang diam di kelas ada tujuannya. Anak yang nakal ada tujuan. Mungkin dia mencari perhatian Bapak Ibu gurunya. Dengan diam dia mencari perhatian Bapak Ibu gurunya. Mungkin dia butuh kasih sayang, mungkin dia butuh perhatian. Oleh sebab itu dia menunjukkan dirinya murung, ada yang menunjukkan dirinya tidak bisa diam di kelas. Itu harus kita pahami kebutuhan dasar apa yang mereka inginkan. Baik, selanjutnya, ya, yang barusan baru, jangan ditekan, belum selesai yang tadi itu. Ya, realitas kebutuhan setiap orang berbeda. Bapak Ibu guru mungkin paham, ya. Jadi semua kita itu realitanya membutuhkan sesuatu yang berbeda-beda. Selanjutnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Kalau kita membuat keyakinan kelas di dalam kelas misalnya, setiap anak itu pasti memiliki kemauan dan ide-ide sendiri. Selanjutnya, model berpikir menang-menang. Jadi lanjut guru. Ya, ini ada ilusi yang sering kita dengar dan sering kita temukan. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Dia tidak sudah dipukul, ada tujuannya juga, ya. Nanti ada kaitannya dengan materi selanjutnya. Oke, yang kedua, ilusi yang kedua, naik guru, naik, ya, di bawahnya. Nah, sekarang apa itu disiplin? Kita sering mendengar kata disiplin. Nah, sekarang Pak Guru mau Ibu Maniati, apa itu disiplin sebelum melihat jawaban aslinya, ya. Oke. Baik, terima kasih. Saya akan coba menjawab
apa itu disiplin. Kalau menurut saya, disiplin itu adalah perilaku yang teratur kalau tidak salah. Suatu tindakan yang mengikuti aturan. Kalau menurut saya itu adalah disiplin. Biasa ya. Jadi nanti akan muncul di sini jawaban apa itu makna disiplin yang sebenarnya. Next dulu. Ya. Diane Gosen dalam bukunya Restoring School Discipline. Jadi disiplin itu berasal dari bahasa Latin, yakni disiplina yang artinya belajar, dan disciple yang artinya murid atau pengikut. Disiplina itu bahasa Latinnya. Ini bisa diambil menjadi nama anak. Disiplina artinya belajar ya. Dan yang kedua, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Yang ketiga, namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Bagaimana Bapak Ibu? Jadi pendapat ataupun jawaban dari Ibu Mardiati dan Ibu Ita Harati sudah nyambung ya. Nah, jawaban lengkapnya sudah ada di situ ya. Di sampingnya itu, jadi disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Oke, next. Ya, mungkin ada tambahan dari Pak Ahmad. Terima kasih. Saya ingin mencoba mengonfirmasi jawaban teman-teman dengan pendapatnya Dian Gosen ini. Setelah saya baca pendapat Dian Gosen ini, ternyata disiplin itu memiliki luasan makna atau makna yang berbeda dengan mainstream pendapat orang-orang selama ini. Kalau disiplin menurut kita yang tadi taat aturan gitu loh. Jadi kita berdisiplin itu karena ada aturan. Datang jam 7.15 absen sidik jari karena kita takut telat, takut sidik jari. Menurut beliau ini disiplin itu adalah karena ada komitmen dalam pribadi diri kita sendiri. Walaupun tidak ada aturan, saya tetap akan datang jam 7. Ada komitmen dalam diri yang kita hargai. Saya mau sukses, kunci sukses saya harus disiplin dalam diri saya sendiri. Jadi komitmen berasal dari diri pribadinya itu yang membuat dia disiplin, bukan karena aturan. Ini saya kira menurut pendapat beliau ini. Terima kasih. Luar biasa. Buat Pak Akmaludin, jawaban yang sangat super, mewakili jawaban kita semua. Luar biasa. Inilah yang kita harapkan dari forum ini, memunculkan ide-ide atau pendapat yang benar, sesuai dengan fakta dan referensi yang jelas ya. Tadi Pak Mal menjelaskan sesuai dengan fakta dan referensi yang jelas menurut pendapat Den Gosen itu ya. Baik, next. Ya, nilai-nilai kebijakan universal. Nilai-nilai kebijakan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Maksudnya kebijakan universal itu kebajikan yang tidak tidak ditolak, kebijakan yang diterima oleh semua kalangan. Salah satu contohnya coba Bapak Ibu, bisa Bapak Ibu sebutkan kira-kira perbuatan baik apa yang orang lain, baik itu agamanya berbeda dengan kita, sukunya berbeda dengan kita, tapi menerima kebijakan itu, kebajikan itu, kira-kira apa? Di kelas ini ada, pasti ada di kelas ini. Apa coba? Tolong menolong. Ada yang menolak tolong menolong? Apapun agamanya, apapun sukunya, apapun bangsanya, ya, apapun pekerjaannya, tolong menolong pasti diterima oleh semua orang. Itu maksudnya kebajikan universal. Nah, di situ sudah dijelaskan oleh Dr. William Glasser, ya, setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Tadi sudah saya jelaskan ya.
Dengan mengaitkan nilai-nilai kebijakan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Dan selanjutnya nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Oke, next. Nah, di sini ada teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama ini ada kaitannya dengan keseharian kita di sekolah ya. Padahal di pagi hari tadi juga sudah kita lihat teori-teori ini dipraktikkan. Yang pertama motivasi ekstrinsik. Ini motivasi yang berasal dari luar ya, dari luar diri kita. Dari luar kalau ekstrinsik ya. Jadi apabila saya tidak melakukannya, tadi Pak Akmal sudah menyinggung, kita datang jam 7 sebelum 7:15 ini, kenapa? Karena ada aturan yang mengharuskan kita datang ke sini ya, itu merupakan motivasi ekstrinsik yang datang dari luar. Coba tidak ada syaur, mungkin kita lewat ya, selamat jalan ya, kira-kira begitu ya Bapak Ibu. Tapi karena adanya itu, kita menghargai itu, kita takut dengan itu yang dimaksud dengan motivasi ekstrinsik. Yang kedua, motivasi ekstrinsik yang kedua, untuk mendapat imbalan dari orang lain, institusi ya. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Contoh, siapa yang bisa menghafalkan ayat kursi, saya maju. Ada hadiah 100.000, dia lihat hadiah 100.000, bilang saya maju. Hafal, kita kasih uang kayak tadi di pagi hari ya. Kira-kira itu motivasi ekstrinsik atau ekstrinsik? Motivasi yang datang dari luar atau dari dalam ini? Dari luar atau dari dalam? Dari luar. Kenapa dari luar? Karena adanya upah. Seandainya tidak ada upah, mungkin tidak akan maju. Nah, imbasnya dari motivasi itu adalah satu, akan ketagihan. Yang kedua, tidak berlangsung lama. Kalau tidak ada hadiah, tak mau. Nanti itu akan terbawa ke masyarakat. Apa yang saya dapatkan kalau saya ikut gotong royong? Kalau tidak ada, tidak akan ikut gotong royong. Saya tidak dapat apa namanya itu BLT, tidak dapat beras, tidak mau. Tapi kalau ada beras, dia yang tampil jadi pahlawan paling depan. Itu motivasi ekstrinsik. Selanjutnya, yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Saya mau jadi guru. Cita-cita saya mau menjadi guru. Untuk menjadi guru saya harus belajar yang rajin. Timbul apa namanya itu motivasi, keinginan yang berasal dari dirinya sendiri, dari dalam. Sehingga inilah yang kita harapkan menjadi guru, membimbing peserta didik kita supaya tumbuh motivasi diri dari dalam itu. Oke, next Pak Guru. Ya, di sini sudah ada pertanyaan reflektif. Mari kita simak video dengan seksama, karena kalau tidak seksama nanti nontonnya setengah-setengah, jadi pengetahuannya setengah-setengah. Oke Guru, putar videonya, kita nonton video Bapak Ibu. Commence à courser les mains. Casser. Yeah.
Silakan menulis. Satu-satu menanggapi ya. Baik Bapak Ibu, setelah menyaksikan video tadi, kita lihat Bapak Ibu guru menangis, dan saya secara pintar pun menangis melihat ini Bapak Ibu. Dengan video yang durasinya sekian menit, hati kita bisa terbuka Bapak Ibu. Itulah yang kita harapkan Bapak Ibu. Dari apa namanya video itu, silakan Bapak Ibu ada yang bisa menanggapi, silakan mungkin Pak Padu. Baiklah, terima kasih atas waktu yang diberikan. Sebenarnya inti dari film itu sebenarnya inti dari kehidupan kita atau seorang pendidik. Sebelum kita bertindak itu, kita harus merefleks dulu, melihat anak itu. Jangan langsung main hukum sendiri sebelum anak itu apa kegiatannya di rumah. Makanya perlu seorang pendidik itu jangan hanya mengajar fokus di kelas tanpa mengetahui apa kehidupan orang tua anak itu di rumah, bagaimana kehidupannya. Karena dia itu kan, anak itu mungkin terlambat. Kenapa terlambat? Kalau mungkin bantu orang tuanya lagi apa mungkin. Ini kejadian ini bukan hanya di film saja. Itu kejadian itu apa pernah saya alami oleh diri saya sendiri. Saya itu sering terlambat di sekolah waktu aliyah itu, terus dihukum sama guru, ditanya
Kenapa kami sering terlambat? Tapi guru itu karena mungkin alasan saya itu baik, tidak main kekerasan atau fisik. Kenapa kamu terlambat? Saya kasih tahu Pak Guru itu bahwa saya itu bantu orang tua saya. Karena saya datang ke sekolah, saya pergi ke kebun dulu. Pergi kebun bantu orang tua. Antar sapi ke kebun waktu saat itu. Tapi untung guru itu karena kepala sekolah punya apa bahasanya otak batin dengan peserta didik, tidak langsung main pukul. Bahkan waktu saya di Aliyah Nusantara SMA itu kita tidak dihukum fisik, dikasih denda berupa kamu bayar 1.000 kalau terlambat setiap hari, kasih 1.000 setiap hari, 1.000 untuk membeli genteng. Itu untuk amal jariah untuk sekolah, itu lebih baik. Intinya kita sebagai guru itu intinya jangan langsung main pukul, harus kita tahu lebih dulu anak itu terlambatnya kenapa. Nah, cuma itu mungkin ada Bapak Ibu Guru mau menambahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa ulasan yang sekaligus merupakan pengalaman pribadi dari Pak Guru Parlu. Kasih aplaus dulu Pak Parlu. Luar biasa. Jadi kenyataan atau realita itu ada, Bapak Ibu. Tanggapan Bapak Ibu yang tadi itu, di sini sudah muncul nama restitusi. Apa itu restitusi? Next Pak Guru Ahmad. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain dari Gosen, pendapat Gosen, ya. Oke, next Pak Guru. Ciri-ciri restitusi. Satu, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kedua, memperbaiki hubungan. Tiga, tawaran bukan paksaan. Empat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Lima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Enam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Tujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. 8. Restitusi fokus pada solusi. Dan yang ke-9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Oke, next. Nah, apa itu hukuman, konsekuensi, disiplin, dan restitusi? Inilah pemaparannya. Ya, hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ya. Sedangkan konsekuensi sesuatu yang harus terjadi, sedangkan restitusi adalah merupakan pilihan. Ya, nanti ada penjelasannya lebih lanjut Bapak Ibu. Dan yang kedua, hukuman tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu panjang. Misal kita pukul lalu kita jemur anak-anak itu selesai di situ, tetapi ada denda dan itu membekas sampai seumur hidupnya. Selanjutnya, korban mendapatkan keadilan. Itu yang saya maksud tadi. Kita adili anak itu, kamu berdiri anak itu, cukup sampai di situ, tapi membekas, ya. Selanjutnya, kalau konsekuensi korban bisa diabaikan, kalau restitusi korban mendapatkan ganti, ya. Selanjutnya, murid akan tersakiti, itu kalau hukuman. Kalau konsekuensi, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Kalau restitusi, murid anak mendapatkan penguatan. Dan selanjutnya, perilaku pasif agresif meningkat. Kalau kita menghukum anak, kalau tidak pendiam, dia akan lebih nakal lagi karena hukuman yang kita berikan. Biasanya itu akan mengurung, bahkan takut ke sekolah. Bahkan ada yang juga, kalau bahasa sini kapal itu ya, karena sering diomelin, sering dipukul, jadi semakin menjadi, ya. Dan kalau konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek.
kita sayang-sayang, kita manja-manja, nah itu. Tapi kalau sudah tidak ada yang manja, berhenti, nakal lagi. Ya, kalau restitusi, masalah terpecahkan. Ya. Selanjutnya hukuman sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru, dan restitusi murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Nah, kesemuanya ini sudah ada penjelasannya paling bawah itu ya. Kalau hukuman itu negatif, tapi kalau konsekuensi itu netral, abu-abu, dia ada di tengah-tengah, ya. Dan kalau restitusi itu baru positif. Ya, nah kesemuanya ini Bapak Ibu sering kita lakukan, baik itu yang negatif, netral maupun positif. Nah, mana yang sebaiknya kita jalankan atau kita ikuti Bapak Guru? Next Pak Guru. Iya, ini dia ya. Jadi kita lihat dulu penghargaan ya. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah ya kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar menjadi sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Ini al-fikr ya. Nah, penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan itu sesungguhnya. Kira-kira apa maksudnya Bapak Ibu? Ya, kira-kira apa maksudnya? Kalau kita memberikan hadiah kepada anak, kepada seseorang, ya, sifatnya sementara. Kalau tidak ada hadiah, bahkan itu akan terbawa nanti ketika dengan masyarakat. Kalau tidak dikasih oleh Pak RT atau Pak Kadusnya, apalagi kepala desa, tidak mau bermasyarakat. Ya, oke, next Pak Guru. Nah, bagaimana penerapannya? Ya, berusaha membangun motivasi intrinsik siswa dengan memberikan pemahaman dan penerapan contoh yang positif. Jika anak berperilaku negatif, hendaknya selalu memilih opsi restitusi. Ya. Yang ketiga, berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah maupun menerapkan budaya positif. Inilah yang tujuan inti dari diskusi kita hari ini. Next Pak Guru. Nah, keyakinan kelas. Kira-kira apa itu keyakinan kelas, Ibu? Nah, mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mungkin Pak Ahmad bisa menjelaskan ini. Silakan Pak Ahmad. Ya. Mengapa harus? Ya. Baik, terima kasih atas kesempatan diberikan. Kaitannya dengan istilah peraturan dengan keyakinan, kita bisa membedakan. Kalau kita mengatakan aturan, berarti kesannya itu berlaku atau dibuat oleh secara sepihak. Guru membuat peraturan di kelas ini. Anak-anak, peraturannya, anak-anak Anda boleh makan dalam kelas, peraturan. Kalau keyakinan kelas, lebih membuka peluang anak-anak untuk membuat keyakinan mereka sendiri. Jadi kita berikan mereka ruang untuk berpendapat. Bagaimana anak-anak di kelas ini sebaiknya supaya kelas kita ini bersih atau tidak kotor, sebaiknya kita ngapain anak-anak? Tulis anak-anak pendapat anak-anak. Jadi seperti sudah saya lakukan juga di kelas ini, ternyata banyak sekali pendapat-pendapat mereka, dan itu ternyata bagus-bagus pendapat anak-anak ini. Jadi kita memutuskan bersama apa yang perlu kita lakukan di kelas ini supaya bagus. Jadi mereka ikut terlibat di dalam menyusun keyakinan itu. Jadi kita bahasakan menjadi keyakinan, bukan peraturan. Kaitannya dengan contoh helm ini. Kalau kita mengatakan aturan berkendara harus pakai helm, berarti kita pakai helm karena aturan, karena takut polisi, takut razia. Tapi kalau karena keyakinan, kalau saya tidak pakai helm jatuh, kepala saya pecah. Keyakinan pada diri kita sendiri, kita sadar sendiri. Apa itu bedanya Pak? Terima kasih. Memang jawaban dari Pak Kemal itu selalu mengena ya. Jadi apa yang saya jawab sudah terjawab, terwakili oleh Pak Kemal. Ya. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendari kendaraan roda 2? Itu adalah keyakinan kita.
Kita percaya kalau kita jatuh terus tidak pakai helm, kira-kira apa Bu? Membahayakan diri sendiri. Jadi yang ini merupakan sebuah keselamatan. Jadi ini keselamatan Bapak Ibu. Sama dengan yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 m. Ini di saat kita COVID itu disuruh pakai masker dan menjaga jarak. Untuk apa? Itu untuk keselamatan ya, dan kesehatan. Mungkin jawabannya ada di situ. Ya. Seorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Ya, itu kalau tidak keyakinan ya. Oke, lanjut Guru. Ya, pembentukan keyakinan kelas ini penting Bapak Ibu Guru, bahwa supaya nanti bisa kita terapkan atau kita bentuk keyakinan kelas itu. Ini sebagai modal kita dalam penerapannya nanti di kelas ya. Pembentukan keyakinan kelas yang pertama bersifat abstrak dan dibuat dalam bentuk kalimat positif ya, berupa pernyataan universal, sudah saya jelaskan tadi ya. Tidak memiliki hukuman dan penghargaan, cukup 3-7 pernyataan saja ya. Yang selanjutnya semua warga kelas ikut terlibat ya. Oke, next. Ini adalah contoh bagaimana kita membuat keyakinan kelas. Yang pertama, kita sosialisasi dulu, baik di gurunya, baik di semua kelas atau di depan siswa ya. Yang kedua, mencatat masukan. Yang ketiga, menyusun menjadi kalimat positif bersama kelompok. Yang selanjutnya, meninjau kembali. Ini contoh-contoh kita membuat keyakinan kelas Ibu Bapak ya. Jadi bisa kita praktekkan nanti di kelas kita masing-masing. Urutannya seperti itu ya, mulai dari gambar yang pertama, kedua sampai keempat. Oke, next. Nah, bagaimana membuat keyakinan kelas selanjutnya ini? Lanjut ya. Warga kelas menyampaikan hasil keyakinan kelasnya, publikasi dan deklarasi. Sambungannya yang tadi ini ya. Itu yang terakhir, deklarasi ya. Nah, lanjut Guru. Kita sampai kepada kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser dalam Choice Theory ya. Di situ ada lingkaran yang paling tengah bertahan hidup. Kira-kira bertahan hidup itu apa itu? Kebutuhan dasar manusia bertahan hidup itu apa? Makan, minum, tidur. Apakah itu termasuk? Ya? Ayo, siapa yang bisa menjelaskan kebutuhan dasar manusia tentang kebutuhan itu hidup itu apa? Ya. Terus ada kesenangan, ada penguasaan, ada kasih sayang dan rasa diterima dan kebebasan. Baik, di video itu sudah lengkap diterangkan tadi itu ya. Oke, lanjut Guru. Nah, sekarang pertanyaan pemantik, silakan Bapak Ibu simak. Baca apa yang tertera di slide itu. Setelah itu nanti Bapak Ibu Guru jawab atau tanggapi ya, silakan. Waktu Doni. Dengan singkat saja, setelah saya membaca pertanyaan pemantik tentang kasus anak bernama Doni, pertanyaannya mungkin Doni melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni. Dari sini mungkin saya bisa menjawab dua kebutuhannya Doni ini, yaitu kebutuhan akan rasa kasih sayang dan aktualisasi diri. Kalau dari teori yang tadi Bapak sebutkan, teori tentang bertahan hidup, yaitu mungkin dia sedang mencari kasih sayang dari orang-orang sekitar karena mungkin di rumah dia kurang diperhatikan dari segi makan minumnya. Terus aktualisasi diri, Doni sedang membuktikan bahwa dirinya bisa dia sedang menampilkan dirinya yang berani, lebih dominan dari teman-temannya lain, sehingga dia mempunyai keberanian lebih untuk menindas teman yang dianggap lemah dengan cara mengambil makanan temannya. Penguasa. Iya, seperti itu kira-kira Pak, kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Saya angkat
cuma 5 jari itu aja, Bu. Hati-hati. Luar biasa. Jadi berarti Bapak Ibu sudah memahami apa yang saya sampaikan tadi itu tentang hukuman apa namanya lagi konsekuensi dan restitusi. Naik Bapak Akmal. Ya, inilah penjelasan apa itu kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Silakan Bapak Ibu baca dan nikmati penjelasan yang ada di slide itu. Ya, mulai dari kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup, survival ya, adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah dan makanan. Kasih sayang, kebutuhan untuk disayangi dan diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari satu kelompok. Nah, ini kayak kasus saya sendiri ya. Pada saat kita membawa anak pergi lomba sepak bola misalnya, ada anak itu pingin ikut ya, tetapi kita tidak ikutkan, apa yang terjadi? Menangis, bahkan mengadu ke orang tuanya datang lagi protes ke kita. Inilah yang mereka butuhkan. Mereka butuh perhatian kita, mereka butuh kasih sayang kita, Bapak. Ini real terjadi, pasti ada hal-hal yang seperti ini terjadi. Saya sendiri pernah merasakan. Kita tidak ikutkan gerak jalan, dia ikut nangis meronta, bahkan tidak tidur satu malam, Bapak Ibu, karena ingin diperhatikan, butuh kasih sayang, butuh kesenangan ya. Kalau penguasaan, kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Ini juga sering terjadi. Ada anak yang harus di depan. Kalau tidak jadi depan, tidak mau dia, bahkan tidak masuk sekolah. Ya, setiap manusia memiliki rasa ingin menguasai, siapapun orang itu. Ya, kita punya potensi untuk memiliki kekuasaan. Selanjutnya, kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian ekonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang, punya pendapatan yang lumayan, jalan-jalan kayak kemarin teman kita pergi jalan-jalan, itu kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu. Pergi ke pantai, pergi ke mall belanja, pergi ke hiburan, itu adalah kebutuhan dasar kita. Kalau ini tidak tercapai, ya kebutuhan dasar yang itu pasti ada masalah kepada diri kita sendiri ya. Oke, selanjutnya kesenangan. Nah, ini yang saya sebutkan tadi itu, jalan-jalan ke pantai, makan-makan bersama keluarga, itu juga kebutuhan dasar, Bapak Ibu. Kalau itu kita tidak terpenuhi, maka datang ke sekolah dengan muka yang cemberut, bahkan memukul anak tanpa alasan ya. Anak tidak salah, apalagi salah. Anak tidak salah aja war-war. Berarti itu ada ciri-ciri salah satu dari kebutuhan dasar manusia itu tidak terpenuhi. Bisa dipahami Bapak Ibu guru? Luar biasa. Lanjut dulu. Nah, kita sudah sampai kepada saat yang berbahagia ini, juga isinya Pak Guru. 5 posisi kontrol guru. Next guru. Apa dia? Kita akan penjelasannya, kita simak video ini Bapak Ibu. Hanya 3 menit tetapi luar biasa. Menyaksikan. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goshen dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah,
3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Ada bedanya. Akurnya sama tapi beda. Naren! Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya saya. Iya Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang.
Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Ini susah banget itu ceritanya. Dalam posisi tenang, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Kalau ini satu kali klik ini diulang-ulang. Yang ada yang tadi sama aja ada. Naren! Dari tadi sama aja. Naren. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri,
bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan 5 posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Apa yang ditanyakan oleh Pak Ustadz Hafiz juga ada jawabannya di situ, Bapak Ibu. Ya, baik, lanjut Pak Guru. Nah, di sini sudah ada penjelasan tentang 5 posisi kontrol, Bapak Ibu. Mulai dari salah satu contoh saja kita kupas di sini ya. Guru berdua. Kalau posisi guru penghukum ya, menghadap, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, ya. Sedangkan pembuat orang bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya si ibu kecewa seperti yang ada di video tadi itu ya. Kalau teman menemukan alasan-alasan untuk muridnya, kalau pemantau menghitung dan mengukur, sedangkan manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Sudah lengkap dijelaskan dalam video tadi itu ya. Begitu seterusnya ya Bapak Ibu. Lanjut guru. Nah, inilah dia segitiga restitusi itu Bapak Ibu. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan dan menanyakan keyakinan. Maksudnya menstabilkan identitas, validasi kebutuhan dan menanyakan keyakinan. Sudah ada penjelasannya di sini Bapak Ibu ya. Nanti juga bisa disimak video saya ya, bagaimana penerapan yang bisa kita lakukan di sekolah maupun di kelas. Oke, baik Pak Guru. Ya, selanjutnya masih Guru. Salam olahraga. Sesuai dengan penjelasan Pak Guru di kelas hari ini, kalian akan praktek teori dasar atau teknik dasar permainan bola voli. Sekarang silakan kamu ke lapangan voli, tetapi pemanasan dulu ya. Paham anak-anak? Nah sekarang bagi Dipa ikut Pak Guru nanti ya. Oke, yang lain ke lapangan. Dipa ikut Pak Guru. Nah yang lain. Yang bagus Dipa. Ya. Dipa, hari ini kamu tuh tidak menggunakan seragam olahraga. Padahal kamu dan teman-teman kamu akan praktek permainan dasar permainan bola voli. Nantinya kamu menggunakan seragam olahraga biar gerakanmu leluasa. Apa alasanmu? Kenapa kamu tidak menggunakan seragam olahraga? Maaf Pak Guru, saya tidak memakai pakaian olahraga karena pakaian olahraga saya dicuci oleh ibu saya tadi malam sebab terlalu kotor. Karena kemarin sore
biasa kamu suka menolong orang tua bekerja, dan tentu bermain di sawah itu sangat menyenangkan ya Pak. Pak Guru dulu sering main ke sawah ya sama teman-teman, tapi tidak menggunakan baju seragam olahraga atau pakaian sekolah, karena itu digunakan untuk sekolah Pak. Iya Pak. Nah, kamu tahu enggak keyakinan kelas apa yang kamu tidak taati hari ini? Mungkin saya melanggar keyakinan kelas disiplin Pak, karena seharusnya hari ini saya menggunakan pakaian olahraga Pak. Oh iya betul, Dipa. Nah sekarang kamu bisa nggak mengikuti teman-temanmu praktik permainan voli dengan baju seperti itu? Apa tindakan atau solusi yang kamu ambil? Saya punya usul Pak. Kalau boleh saya minta izin buat pergi meminjam pakaian olahraga sepupu saya. Rumahnya kebetulan tidak jauh dari sekolah Pak. Oh baik, kalau begitu silakan. Sekarang kamu pergi, tapi usahakan secepatnya ya, supaya kamu bisa mengikuti teman-temanmu praktek ya. Nah, sekarang kamu pergi dan nanti Pak Guru tunggu di lapangan voli ya. Baik Pak, terima kasih. Oke, usahakan secepatnya ya. Ya, silakan. Terus, ya, ayo. Iya Mas. Ada yang kedua. Tinggal sedikit aja, 30 menit. Ini sama Yonda, silakan maju Pak. Agak lebay sih langsung berani lempar sampah ke depan. Silakan begini, enggak sedikit. Ya, kamu berdua tahu nggak kenapa Pak Guru panggil kalian ke depan? Maaf, saya belum mengerti Pak. Begini, ya, begini. Bisa, kalian bermain keras. Kamu luar biasa, hebat. Tidak bisa membuat mainan dari kertas sendiri. Tetapi Pak Guru lihat juga kertas itu kamu buang sembarang tempat. Padahal di situ sudah ada sampah. Kenapa kamu tidak buang sampah di situ saja? Ya Pak Guru, saya mohon maaf, saya salah. Begini, tidak, tapi dalam hal ini Pak Guru tidak mencari kesalahanmu. Tapi Pak Guru ingin mengajak kalian berdua untuk mengingat keyakinan kelas atau aturan sekolah yang mana yang kira-kira kamu langgar atau tidak taati pada hari ini. Ya Pak Guru, sepertinya saya melanggar kesepakatan sekolah tentang harus menjaga kebersihan Pak. Betul, bisa ngerti. Jadi kalian berdua hari ini tidak menjalankan keyakinan sekolah tentang tanggung jawab menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Nah sekarang konsekuensinya apa? Ya, apa yang kamu lakukan untuk menjalankan keyakinan tersebut? Baik Pak Guru, saya dari tidak membuang sampah sembarangan lagi, dan saya siap membersihkan sampah yang saya buang tadi. Baik, bisa, tapi mari berbesar, mari kita sama-sama menjaga ketertiban, kebersihan lingkungan kita agar kita bisa belajar dan nyaman. Bersedia? Siap, Pak Guru. Kamu bersedia bernyanyi, bisa? Siap, Pak Guru. Nah, kalau begitu sekarang kalian berdua bersihkan sampah itu dan lalu sampah itu di bak sampah. Oke? Silakan pungut sampahnya dan taruh di bak sampah. Ya Pak Guru, terima kasih atas bimbingannya. Silakan. Nah itu pada duduk kembali ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diva, kelas 6 SD Negeri Sedong. Alhamdulillah, saya merasa senang dengan Pak Guru, karena jika saya melanggar keyakinan kelas atau mengalami permasalahan, Pak Guru selalu membimbing saya dengan baik dan mengajak saya untuk mencari penyelesaian terbaik. Terima kasih Pak Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itulah tadi contoh dari figur penerapan ya. Bagaimana kita menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh murid-murid yang ada di sekolah kita agar betul-betul
apa yang kita lakukan itu berpihak kepada murid, sehingga tidak terjadi seperti yang dialami oleh teman seprofesi kita, Akbar Sorasa. Cukup Akbar Sorasa, jangan ada lagi Akbar Sorasa yang lain. Ya, jadi contoh-contoh tadi itu bisa kita terapkan, Bapak Ibu bisa Bapak Ibu terapkan nanti, membentuk keyakinan kelas dan menerapkan segitiga restitusi itu di kelasnya masing-masing dan di lingkungan sekolah kita, sehingga sekolah kita ini aman dan nyaman untuk belajar. Saya kira demikian diseminasi perubahan positif yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu, dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Saya ucapkan salam semangat dulu ya. Salam semangat. Ulang lagi. Jawabannya tetap semangat. Perubahan luar biasa ya. Oke, kita ulang. Salam semangat, tetap semangat, perubahan luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekolah Guru Penggerak, inilah pendidikan yang dilalui Sekolah Guru Penggerak. Barangkali menjadi satu motivasi bagi kita semua untuk ikut gabung menjadi guru penggerak. Saya ingin luar biasa sedikit Bapak Ibu sekalian. Saya bangga, saya senang sekali hari ini kita dapat ilmu baru tentang apa itu restitusi ya, tentang keyakinan kelas. Mungkin kita bisa kelas secara pelan untuk bisa mewujudkan materi dari yang dalam pembelajaran kita. Laksanakan apa namanya komunitas belajar kita itu. Kita belum bikin program, tapi kita sudah mulai program ini. Nah, inilah yang dimaksud komunitas belajar itu. Jadi kita saling berbagi dengan teman kita. Apa kelebihan yang bisa disampaikan teman kita, ayo kita bagi. Apa kekurangan kita merasa kurang, saya butuh ilmu ini, ayo siapa yang bisa menyampaikan. Kita sama-sama berbagi seperti ini, dan insya Allah hasilnya sangat berdampak besar bagi kita. Ke depan benar-benar kita bisa lanjutkan untuk program seperti terus menerus, tidak hanya oleh Pak CGP, tapi teman-teman yang masih bisa satu persatu kita bergilirannya. Itu saja mungkin, terima kasih karena waktu sudah melebihi jam siau. Mari kita sama-sama mengucapkan alhamdulillah, semoga giat karim dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Jadi hampir lupa tadi, harus ada refleksi ya. Jadi terima kasih Pak Akmaluddin yang sudah meluangkan waktu untuk melakukan refleksi tentang pembelajaran yang kita lalui hari ini. Ya, jadi inilah isi dari komunitas belajar itu. Ya, nanti mungkin Bapak Ibu mempunyai apakah hal-hal yang baru bisa disampaikan di komunitas belajar secara rutin ya. Demikian Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.